Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari sudah berlalu kita lewati. Tidak terasa kita sudah masuk kepada tanggal 1 bulan Syawal. Kita sudah berlalu 30 hari kita beribadah di bulan Ramadan dengan ritual dan hiruk pikuk di dalam bulan Ramadan. Yang mana spiritual kita sudah diisi dengan spiritual yang mantap, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari penentuan kita ibadah selama 30 hari. Adakah selama 30 hari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan? Kita tadarus Quran selesai sholat tarawih. Dengan sholat tarawih 21 rakaat bagi yang 21 rakaat. Dan dilanjut dengan taklim. Hari ini adalah hari penentuan. Maka dari itu termasuk tanda-tanda kesuksesan orang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada indikator-indikator tertentu yang mesti berubah dirinya, baik secara fisik maupun secara spiritual, baik secara individual maupun secara sosial. Dia berubah. Ada lonjakan-lonjakan dari tahun lalu sampai dengan tahun sekarang. Maka yang pertama, indikator yang pertama kesuksesan di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu secara spiritual kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita diisi spiritual kita dengan puasa, karena di antara ibadah-ibadah, di antara ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah puasa, di antara ibadah itu spiritual yang paling tinggi adalah puasa di bulan Ramadan. Sholat ada material yang masih bergerak, ada tangan yang diangkat, ada kepala yang diletakkan di tempat sujud. Juga zakat, ada harta material yang mesti dikeluarkan. Tetapi di dalam puasa Ramadan tidak ada harta yang mesti dikeluarkan, tidak ada gerak yang mesti digerakkan, tapi itu murni ruh kita yang menjalankan puasa, menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari itu banyak orang yang diberi oleh Allah kekuatan fisik, banyak yang diberi oleh Allah luang waktunya, banyak yang diberi oleh Allah uangnya banyak sehingga tidak bekerja di bulan Ramadan.
tapi nasib dia tidak diberi oleh Allah spiritual untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akhirnya dia tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu yang pertama renungannya adalah, karena hari ini adalah hari Id, hari kita bergembira. Bagaimana kita bisa bergembira kalau ternyata spiritual kita semakin jauh dari Dan yang maha memberi kegembiraan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen gembira, hati ini pengen senang, jangan jauhi zat yang maha memberi kegembiraan, dan jangan jauhi zat yang maha memberi kesenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen senang, dekati zat yang maha memberi kesenangan, yaitu Allah. Bagaimana spiritual kita bisa meningkat kalau sholat kita masih kita tinggalkan? Bagaimana spiritual kita semakin hebat di sisi Allah, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun? Karena puncak daripada puasa di bulan Ramadan adalah kita berlomba-lomba agar kita mendapatkan gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hamba-hamba mendapatkan gelar ketakwaan kalau ternyata ibadahnya tidak meningkat? Spiritual yang mesti kita lihat, bukan fisik boleh cacat, fisik boleh ambil sifatnya oleh Allah, fisik boleh gundah gulana, fisik boleh dalam keadaan susah harta, susah di dalam segala hal. Tapi kalau spiritual ibadahnya semakin meningkat, ruhnya, hatinya selalu ingat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Banyak orang kaya yang mana Allah sengsarakan tidak mesti diambil kekayaannya. Banyak orang yang punya harta yang luas, harta yang banyak, tanpa diambil hartanya, tapi dia sengsara, mangsa, merana. Banyak orang yang menduduki kejabatan-jabatan yang tinggi, tanpa Allah ambil jabatannya, tapi dia dalam keadaan sengsara. Dan banyak di antara kita hidup dalam keadaan miskin, tapi penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Maka kebahagiaan, kegembiraan bukan letaknya pada harta, bukan letaknya pada jabatan, tapi kebahagiaan, kegembiraan ini penuh dan takar dan spiritual kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hubungan sosial. Sebagaimana kita sebagai makhluk sosial yang mesti berdampingan, maka di dalam hubungan sosial kita terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya spiritual, ketidakrelaan terhadap sesama ketika melihat kemungkaran di mana-mana, ketidaksukaan dan ketidakridhaan ketika saudara kita berbuat maksiat. Itu adalah sosial secara spiritual. Mengajak orang agar dekat dengan Allah, mengajak orang agar selalu senantiasa ingat Allah, itu adalah kepedulian sosial secara spiritual. Yang kedua, sosial secara material. Secara material yang dikhususkan untuk mereka orang-orang kaya, untuk mereka yang diberi oleh Allah amanah jabatan, untuk mereka yang diberi oleh Allah fisik yang kuat, untuk mereka yang diberi oleh Allah kelebihan kecerdasan. Maka di situ ada sosial yang mesti disalurkan. Kalau dia termasuk orang kaya, maka mesti berinfak, berzakat, dan bersedekah dan berwakaf. Santunan fakir miskin, yatim piatu itu dibagikan untuk mereka orang-orang kaya. Sosial ini harus bagi mereka orang-orang kaya. Orang kaya boleh dia sholat 5 waktu, boleh dia puasa di bulan Ramadan, boleh dia untuk bertahajud dan duha, tinggal untuk handaiwan juz dia sehari, tapi jangan sampai tinggalkan apa di antaranya ibadah yang dititipkan oleh Allah melalui harta kalian. Harta mereka yang orang-orang kaya mesti disalurkan. Abdul Sodaqah, Sodaqah di Ramadan. Abdul Sodaqah, Sodaqah yang paling abdul adalah Sodaqah kemarin di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan banyak santunan fakir miskin yatim piatu. Siapa yang mengeluarkan harta itu? Mereka adalah orang-orang kaya yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Jangan sampai ilmu itu dijual belikan. Ilmu itu adalah titipan, ibaratnya kau masukkan telunjukmu ke dalam lautan, lalu angkat kembali tanganmu, maka yang nempel di telunjuk jarimu itulah ilmu yang kita bawa. Ilmu setetes yang dititipkan oleh Allah.
maka itu jangan kau jual belikan ilmu yang setetes itu, karena ilmu itu adalah untuk kita sampai kepada Allah. Maka bawalah dengan ilmu itu kita, diri kita khususnya, masyarakat kita umumnya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru sebaliknya, dengan ilmu justru jadi penipu, dengan ilmu justru jadi pembohong, karena ilmu itu bisa menjerumuskan. Dan banyak di antara, termasuk yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dilaknat dan disiksa oleh ilmunya sendiri. Maka bagi mereka yang diberi oleh Allah ilmu, ajarkan umat ini agar cerdas, agar tahu siapa dirinya dan tahu siapa Tuhannya, dan hantarkan mereka bukan kepada dirimu, tapi hantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah spiritual secara material. Dan juga bagi mereka yang diberi oleh Allah kelebihan tenaga, bila ada program-program, baik itu program secara individual maupun program yang diluncurkan oleh program-program pemerintah, ayo kita bantu dengan tenaga kita, ayo bantu dengan pikiran kita, ayo bantu, karena itu semua adalah untuk umat dan dikembalikan kepada umat, dari umat untuk umat, dan untuk kesejahteraan umat dan untuk kesejahteraan negeri dan bangsa ini. Kesadaran mesti ada di diri kita. Jangan kita menunggu orang agar menyadarkan kita, tapi kita harus sadar dari mulai diri kita sendiri. Kalau kita diberi oleh Allah amanah jabatan, gunakan jabatan itu untuk sampai kepada Allah. Jangan sampai jabatan itu justru dijadikan sebagai kendaraan untuk memenuhi hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu mengajak untuk berbuat jahat dan kemungkaran. Banyak di antaranya orang-orang yang terdahulu, mereka orang-orang yang diberi oleh Allah amanah jadi raja, jadi pejabat, jadi pemimpin, tapi dia mengeluarkan tinta busuk, tapi dia mengeluarkan tinta yang sekarang kalau kita baca sejarah itu, kita terucap di mulut kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa dia? Fir'aun. Siapa dia? Namrud. Siapa dia? Banyak di antara orang-orang yang dulu menjadi penguasa, bertahun-tahun dia duduk di tahtanya dengan bergelimang harta dan jabatannya, tapi justru dia semakin tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebagai penutup daripada khutbah ini, yang mana kita diingatkan bahwa kita sudah mengisi spiritual selama 30 hari di bulan Ramadan. Kita masuk tanggal 1 bulan Syawal, kita diisi spiritual ini, yaitu dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah positif, yang sifatnya adalah kepentingan-kepentingan untuk bersama. Maka dari itu perlu ada renungan, yaitu yang terakhir, yang ketiga adalah emosional kita. Coba lihat di rumah-rumah kita, sudahkah kita menata hati kita agar dibahagiakan dari belenggu-belenggu kesengsaraan? Tidak mungkin kita akan merayakan hari raya ini dengan penuh kegembiraan dan keceriaan kalau ternyata di dalam hati kita masih menyimpan dendam, menyimpan iri, ria, menyimpan sombong. Karena itu semua akan menghambat kebahagiaan kita. Karena hakikat bahagia adalah ketika kita sudah membebaskan hati ini dari belenggu-belenggu, yaitu belenggu wal-ghayza wal-'afina 'anil nas, dan belenggu hati yang selalu mudah untuk tidak senang kepada orang, dan belenggu hati yang mudah untuk sombong, dan belenggu hati yang sulit untuk menerima kebaikan dari orang lain, dan dari belenggu hati, dari belenggu-belenggu iri, ria, ujub, dan yang lainnya. Dan juga bebaskan diri ini dari apa? Dari mudahnya memaafkan. Jangan sampai kalimat mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin itu hanya adalah yang berlaku di masyarakat sebagai bahasa basi belaka. Jangan sampai kalimat mohon maaf lahir dan batin, tapi hatinya tidak pernah membuka pintu maaf. Bukakan dulu dari sejak hari ini. Duduk di masjid ini dalam keadaan suci, punya wudu. Duduk di tempat yang baik, karena masjid bersama orang-orang baik, dan dibacakan kalimat-kalimat yang baik. Mulailah buka hati kita untuk memaafkan siapapun. Bukalah hati kita untuk minta maaf kepada siapapun. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, dia belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Kalau dulu pernah kita nyakiti
dia ada kasih sayang di dalam rumahnya. Jangan dulu tengok jauh-jauh ke tetangga, jangan dulu tengok jauh-jauh ke masyarakat. Tengok diri kita bersama keluarga kita. Sudahkah kita membangun harmonis di tengah-tengah rumah kita? Menuangkan secangkir kopi, menuangkan secangkir teh, lalu duduk di atas tikar bersama anak istrinya, bercengkrama di pagi hari ini, di pagi yang penuh dengan keceriaan ini. Mulai kita bercengkrama dengan istri kita, bangun kesejahteraan, keharmonisan di dalam rumah kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bangunlah surga di dalam rumah. Bagaimana kita akan membangun negeri ini agar menjadi negeri yang aman, damai, kalau ternyata di dalam rumah saja kita berantakan, kalau ternyata kita anak saja tidak adil dengan anak kita, masih mata wayangkan anak yang lainnya. Wahai para orang tua, ingat anakmu tetaplah anakmu, senakal-nakal apapun anakmu, tetap dia adalah darah dagingmu yang mesti kau berlaku adil kepada mereka. Jangan karena yang satu baik, yang satu jahat, lalu kau memperlakukan tidak adil. Ingat, kau akan mendahului anakmu, atau anakmu yang akan mendahulinya. Kalau yang mendahului oleh dirimu orang tuanya, maka lihat anakmu akan berantem, anakmu akan musuh-musuhan. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakadilan orang tuanya. Dan wahai para anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridha Allah ridha walidain, ridha Allah ada berada pada ridha orang tua, maka carilah ridha kepada kedua orang tua. Datanglah ke rumahnya, lalu ciumlah tangannya, lalu peluklah tubuhnya yang sudah mulai rapuh, lalu ciumlah keningnya dan bisikan di telinganya, wahai ibundaku, wahai ayahandaku, mohon maaf kami anak yang dari dulu kami menyusahkan sampai hari ini. Kami mohon maaf wahai ayahku, wahai orang tuaku, karena barangkali suatu saat tahun yang akan datang kalian tidak bisa menemukan lagi orang tua di dalam rumah-rumah kalian. Yang hari ini orang tua kalian duduk di atas kursi yang sudah mulai rapuh. Hari ini orang tua kalian duduk di atas teras-teras rumah kalian. Hari ini datanglah mereka. Kalau kebetulan kalian diberi oleh Allah kelapangan rezeki, bawakan makanan mereka, bawakan pakaian untuk mereka, senangkan hatinya, berilah makanan dan kenyangkan perutnya, dan minta Allah ridho kepadanya. Sebagaimana ketika minta ridho orang tua, maka terbukalah pintu surga selebar-lebarnya bagi anak yang mendapatkan ridho kepada kedua orang tuanya. Ini adalah renungan buat kita, bagaimana kita menggapai kebahagiaan di hari yang seharusnya kita bahagia. Kalau ternyata belenggu di dalam hati kita masih biar dan tidak dibuang, maka dari itu buka pintu lebar-lebar hati kita untuk memaafkan siapapun dan untuk minta maaf kepada siapapun. Kalau dulu belum pernah berujung karena sebuah kebencian, karena ada dendam, maka sekarang datangilah dan berkunjunglah dan minta maaflah, karena sebaik-baik makhluk, kata Nabi, adalah mereka yang bisa memaafkan dan bisa meminta maaf. Jangan sampai kita menyimpan kebencian di dalam hati, karena orang yang menyimpan kebencian itu adalah hakikatnya orang yang sedang disiksa di dunia sebelum disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Barakallahu wa lakum bil du'a al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Sadaqa wa'ada wa nasra 'abda wa 'azza billah wa hazama al-ahzaba wahda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah,
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والبلاء والربا والزلازل والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في العالمين ونفعني وإياكم في الآية والآخرة وقل في الأحوال